Di video kali ini saya ingin membawakan alur cerita film yang berjudul Wednesday, season kedua, yang menceritakan seorang gadis bernama Wednesday yang memiliki kekuatan supranatural, mampu melihat masa lalu dan masa depan lewat benda-benda. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan scene memperlihatkan Wednesday disekap di sebuah ruangan oleh seorang pembunuh berantai. Dan untuk mengetahui apa yang membuat Wednesday disekap, kita akan mundur di 6 minggu yang lalu. Terlihat Wednesday melatih kekuatannya sekaligus menyalurkan obsesinya, yaitu memecahkan sebuah misteri. Dan kini Wednesday sedang melacak seorang pembunuh berantai. Dia hanya membutuhkan satu benda dari korban agar tahu siapa dan di mana pembunuh itu. Wednesday yang dibantu oleh Ting, yaitu tangan yang menjadi pelindung Wednesday, berhasil mendapatkan benda yang dibutuhkan. Dan karena itu, kini Wednesday tahu keberadaan sang pembunuh berantai dan ingin menangkapnya. Namun di saat bertemu, Wednesday pingsan, yang disebabkan aktifnya kekuatan Wednesday. Singkat cerita, Wednesday telah diikat dan ingin dijadikan korban berikutnya oleh sang pembunuh berantai. Namun untung saja Ting muncul dengan cepat berhasil menjatuhkan sang pembunuh berantai. Dan inilah Wednesday. Let's play dolls. Setibanya di rumah, Wednesday merasa aneh karena kini kekuatannya memiliki efek samping yang menyebabkan keluarnya air mata hitam saat kekuatannya aktif. Singkat cerita, liburan musim panas pun telah usai. Kini Wednesday harus kembali ke sekolah khusus yang ditemani oleh kedua orang tuanya, juga sekaligus membawa adiknya yang bernama Pugsley yang akan menjadi murid baru di sekolah itu. Diketahui Pugsley memiliki kekuatan yang bisa memanipulasi listrik. Wednesday yang ingin melihat kekuatan adiknya segera meminta agar menunjukkan kekuatannya. Karena itu, Pugsley melontarkan kekuatan listriknya pada rambu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan pun terjadi. Dan scene pun berpindah dan memperlihatkan seorang detektif lokal yang sedang mengawasi dan mengambil beberapa foto. Namun hal yang aneh pun terjadi. Terlihat beberapa kawanan burung gagak datang dan menyerang sang detektif. Detektif yang takut segera berlari dan masuk ke dalam mobil dan segera menghubungi rekannya dengan mengatakan bahwa bukti telah aman di markas. Malangnya nasib sang detektif terbunuh oleh kawanan gagak. Singkat cerita, Wednesday dan keluarganya tiba di sekolah khusus yang bernama Nevermore. Diketahui sekolah Nevermore adalah asrama khusus manusia dengan kekuatan supranatural. Diketahui di season pertama, Wednesday berhasil menyelamatkan sekolah dari serangan Joseph Cranston. Dan karena itu, kini dia disukai dan dipuja oleh para siswa. Namun Wednesday tidak menyukai itu. Di saat yang sama, kepala sekolah baru yang bernama Barry datang dan menghampiri Wednesday. Setelah perkenalan singkat, Barry mengatakan akan mengembalikan Nevermore ke era jayanya dulu. Setelah itu, Wednesday pergi dan memasuki kamar asramanya dan kembali bertemu dengan sahabatnya, Enid. Di tengah perbincangan mereka, tak sengaja menemukan sebuah pesan bernada ancaman dikirim dari seorang penguntit misterius. I didn't see the stalker. Singkat waktu, ibu dan ayah Wednesday, yaitu Marticia dan Gomez, mengantar Pugsley ke kamar asramanya. Diketahui Pugsley berbagi kamar dengan Eugene, seorang yang memiliki kekuatan pengendali hewan. They're so juicy. Kembali pada Wednesday yang melihat ibu dan ayahnya sedang berbicara pada Barry. Rupanya Barry menawarkan ibu Wednesday menjadi ketua penggalangan dana. Karena itu Barry memberikan tempat tinggal sementara agar ibu dan ayah Wednesday dapat memikirkan tawarannya. Why would you want to be in charge of a gala? Well, Singkat cerita, ibu Wednesday yang merasa bahwa Wednesday tidak menyukai jika ia menjadi ketua penggalangan dana. Dan karena itu, ia mengatakan pada Wednesday bahwa dia akan menolak tawaran Barry jika memang membuat Wednesday merasa risih. Namun Wednesday tak berkata apapun dan langsung pergi.
Kini Wednesday berjalan di tengah hutan dan melihat para polisi lokal yang sedang mengangkut mayat Brett. Squad of kamikaze crows. This is a first, even for Jericho. Wednesday yang penasaran datang dan melihat situasi. Namun di saat yang sama, Wednesday melihat seseorang yang mencurigakan yang berlari setelah melihatnya. Diketahui dia adalah Galpin, mantan polisi lokal, dan mengaku pada Wednesday bahwa Brett yang terbunuh itu adalah rekannya. Juga mengaku bahwa sebenarnya mereka sedang menyelidiki sebuah kasus yang menyangkut para siswa di sekolah Nevermore. Di malam harinya, Ajax mengumpulkan semua siswa baru dan menceritakan kisah legenda yang terkenal di sekolah ini, yaitu kisah bahwa dulu ada seorang anak jenius yang melakukan eksperimen membuat jantung mesin. Di tengah eksperimennya, dia mengalami insiden dan berujung tewas. His genius cost him his life. Dan mayatnya dimakamkan di pohon tengkorak yang berada tidak jauh dari sekolah. Pugsley yang mendengar cerita itu sangat penasaran. Dan kini saya perkenalkan Bianca, seorang siswa yang memiliki kekuatan yang dapat menghipnotis dan memanipulasi pikiran. Are done here. Chill. Dan kini Bianca dipanggil oleh Barry, sang kepala sekolah yang ingin menjadikannya perwakilan siswa dalam penggalangan dana yang bertujuan mencari dana kepada orang tua siswa. Namun Bianca menolak dengan alasan dia tidak memiliki waktu. Namun Barry mengatakan bahwa Bianca adalah siswa yang masuk sekolah karena beasiswa, dan Barry mengancam untuk mencabut beasiswanya jika menolak. Dengan terpaksa Bianca setuju dan bersedia melakukan tugas itu. Kembali pada Wednesday yang datang ke kamarnya, namun mendapati keramaian di kamarnya. Wednesday yang tidak suka bergegas pergi dan menumpahkan perasaannya lewat musik cello. Di saat yang sama, guru musik yang bernama Dora masuk dan memberikan nasihat pada Wednesday. Namun Wednesday tak suka dinasehati dan segera pergi. Di pagi harinya, Morticia melihat beberapa siswa yang sedang sibuk membangun tumpukan kayu yang dibentuk menyerupai seekor burung. Dan diketahuilah tumpukan kayu itu akan menjadi api unggun untuk acara penting sekolah nanti malam. Consider this my goodbye gift. Di malam harinya, Wednesday menerima sebuah kado dan itu adalah sebuah lukisan burung gagak. Itu membuat Wednesday merasa bahwa dia harus menyelidiki apa maksud di dalam lukisan itu. Dan tiba-tiba menyadari bahwa novel yang telah ia tulis selama 2 tahun telah hilang. Wednesday sangat yakin bahwa ini adalah ulah penguntitnya dan menemukan sebuah surat yang mengatakan bahwa novel Wednesday akan dibakar. Dan karena itu, Wednesday segera menuju acara api unggun sekolah. The stalker is here. Be on the lookout for anyone watching us. Setibanya di sana, Wednesday kembali lagi menemukan sebuah petunjuk. Dan itu mengarahkannya untuk memasuki tumpukan kayu yang akan segera dibakar. Karena disitulah tempat novel itu disimpan. In the words of that great American Wednesday! I'm getting help! Dan pada akhirnya, Wednesday berhasil mengamankan novelnya. Tepat di saat tumpukan kayu itu terbakar. Di saat yang sama, Barry meminta Wednesday segera naik ke atas panggung untuk menyampaikan pesan-pesannya sebagai pahlawan sekolah. Dan Barry menunjukkan lukisan yang menggambarkan Wednesday sebagai seorang pahlawan. Wednesday yang tak suka menjadi pusat perhatian, marah, dan membakar lukisan itu dan segera pergi. This is supposed to be our best year ever. Dan scene pun berpindah dan memperlihatkan Pugsley yang sedang diam-diam pergi mencari pohon tengkorak yang diceritakan dalam cerita Ajax. Pugsley menemukan pohon tengkorak itu, namun tanpa sengaja dia terjatuh yang membuat aktifnya kekuatan listrik Pugsley. Dan tiba-tiba bangkitlah mayat yang berada di bawah tanah itu, dan itu membuat Pugsley kaget. Sementara itu, Wednesday yang bersama Enid tiba-tiba mendapatkan penglihatannya yang menunjukkan Enid telah mati akibat kesalahan Wednesday. Wednesday mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan air mata hitam. Di saat yang sama, ibu Wednesday telah datang. Enid!
Enid's fine, dear. It's you I'm worried about. Singkat cerita, Wednesday pun sadar. Ibu Wednesday yang sangat khawatir menyarankan agar Wednesday mau menunggu roh pemandu yang baru. Ia juga mengatakan bahwa gejala yang dialami Wednesday adalah bukti bahwa ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan seperti biasa, Wednesday tidak suka saat ada orang yang menasihatinya. Walaupun itu ibunya sendiri, ibu Wednesday yang merasa kecewa dan menyinggung bahwa sifat Wednesday sama dengan sifat bibinya. This isn't something you could control. Not after tonight. I'm not your enemy. I am your mother. And you can recklessly live your life as you see fit. Dan karena penglihatan itu, kini Wednesday pergi dan ingin menemui Galpin. Karena Wednesday merasa penglihatannya berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani Galpin. Tell me about your case. Setibanya di sana, Wednesday menemukan bahwa Galpin telah terbunuh. Wednesday memperhatikan apa yang terjadi pada Galpin dan tiba-tiba ya, beberapa burung gagak keluar dari mulut Galpin. Di saat yang sama, sirine polisi berbunyi yang membuat Wednesday ingin segera pergi, namun dipergoki oleh polisi lokal dan Wednesday pun ditangkap. Wednesday Adams, you're under arrest. Setibanya di kantor polisi, Wednesday pun segera diinterogasi. Dalam interogasi, polisi lokal itu mengungkapkan bahwa kematian Galpin dan Brad diyakini dilakukan oleh orang yang sama. Sang polisi juga ingin tahu apa yang dilakukan Wednesday di tempat itu. What aren't you telling me, Miss Adams? Belum sempat menjawab, Gomez datang sebagai pengacara Wednesday dan segera membawa pulang Wednesday. Di perjalanan, Wednesday meminta agar ayahnya segera mengajak ibunya untuk meninggalkan Nevermore. Namun Gomez berkata bahwa Morticia ingin tinggal lebih lama di Nevermore karena suatu alasan. Scene pun berpindah pada Pugsley. Rupanya, Pugsley memutuskan untuk memelihara mayat yang tanpa sengaja ia hidupkan. Remember that story Ajax told us our first night here? You need to tell someone before he eats us. He won't. Besides, he's got no brain. Dan diketahui bahwa mayat yang dihidupkan itu adalah anak jenius yang membuat jantung dari mesin. Seperti dalam cerita legenda yang diceritakan oleh Ajax. I think I'm gonna call him Slurp. Kembali pada Wednesday yang semakin khawatir dengan penglihatannya tentang kematian Enid. Di tengah kekhawatiran Wednesday, ia melihat Enid yang tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Namun ternyata Enid hanya berpura-pura dikarenakan hari ini adalah hari prank yang menjadi tradisi di Nevermore. Happy prank day! Prank day? Enid menjelaskan dia melakukan prank ini karena merasa Wednesday terlebih dahulu yang meletakkan bola mata palsu di bantalnya. Wednesday yang tidak merasa melakukan itu ingin melihat bola mata itu. Setelah melihat, Wednesday yakin bahwa bola mata ini milik Galpin. Di saat yang sama, ponsel Enid berdering, mendapatkan pesan yang diyakini bahwa itu ditulis oleh penguntit Wednesday. Namun ada yang aneh, karena pesan itu dikirim dari nomor ponsel Galpin. Dan itu berarti penguntit Wednesday memiliki ponsel Galpin. Dan di saat Enid telah pergi, Wednesday mencoba menerawang apa yang terjadi pada Galpin lewat bola mata itu. Namun entah mengapa, kekuatan Wednesday tidak dapat digunakan. Happy prank day. Di tengah situasi para siswa yang saling prank satu sama lain, Wednesday menemui Barry dan Orlov. Wednesday bertanya apakah di sekolah ada seseorang yang mempunyai kekuatan yang dapat mengendalikan burung. Dan Orlov berkata bahwa yang dapat mengendalikan burung adalah golongan Avien. Namun diketahui bahwa sudah 10 tahun golongan Avien sudah tak pernah ada. Sementara itu, Morticia ditemui oleh Bianca. Rupanya Morticia telah memutuskan untuk menjadi ketua penggalangan dana. Sehingga Bianca menunjukkan daftar calon donatur. Diketahui bahwa nenek Wednesday adalah salah satu donatur terbesar untuk sekolah. Namun sudah lama tidak memberikan bantuannya untuk sekolah. Bianca meminta agar Morticia mau menghubungi ibunya yang bernama Hester. Namun Morticia menolak dan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah tidak baik. Scene pun berpindah pada Pugsley dan Eugene yang datang ke tempat di mana mereka menyembunyikan zombie peliharaan mereka. Dan zombie ini akan kita panggil dengan sebutan Sloop. Setelah memberikan makanan, mereka pun pergi. Namun tanpa disadari, Sloop terlepas.
Kembali pada Wednesday yang demi menyelidiki misteri kematian Galpin, mengambil formulir kursus mengemudi milik Enid. Wednesday melakukan itu untuk mendatangi sebuah rumah sakit jiwa yang dikhususkan untuk manusia supernatural. Singkat cerita, instruktur kursus mengemudi Enid telah datang. Wednesday yang membawa surat kursus berhasil meyakinkan sang instruktur. Oleh karena itu, kini Wednesday dapat mendatangi rumah sakit itu. Why do you want to see Tyler? Setibanya di rumah sakit, Wednesday segera menemui Fairburn. Namun dari sini saya akan menyebut dia Sarah. Diketahui Sarah adalah kepala psikiater yang ahli di bidang kesehatan mental manusia supernatural. Wednesday meminta ingin menemui Tyler. Diketahui Tyler adalah musuh Wednesday di season pertama yang kini telah ditahan di rumah sakit ini. Kini Wednesday telah diantar ke sel Tyler. Tyler yang melihat Wednesday sangat jelas dia menyimpan dendam pada Wednesday. Namun Wednesday datang dan memberitahu Tyler bahwa ayahnya Galpin telah tewas. Tyler menjelaskan bahwa dia tidak membunuh Galpin maupun Brad. Tyler yang kesal bersumpah akan membunuh Enid, sahabat Wednesday, dengan sangat sadis. Tak mau menanggapi Tyler, Wednesday pun beranjak pergi dengan sedikit menyinggung Tyler sebagai pecundang. I'm thinking of you rotting away in the cell in anonymous mediocrity. That. Because you got lucky. Kembali pada Pugsley yang sedang panik karena diberitahu oleh Eugene bahwa Sloop telah kabur. Sementara itu, Enid membawa teman baru yang ia kenal yang bernama Bruno. Just give us a second. Thank you. Namun di saat Enid sedang berbicara bersama Ting, tiba-tiba Bruno dan Enid diserang oleh seseorang dan mengunci Ting dalam kotak. Bruno? Oh my god, what happened? Are you... Berpindah pada Barry yang sedang memarahi Bianca karena gagalnya membujuk Morticia untuk menghubungi Hester. Rupanya Barry sangat ingin Hester menjadi donatur karena ibu Morticia memiliki pengaruh yang besar dan uang yang banyak. Bianca yang kesal mencoba menggunakan kekuatannya pada Barry agar Barry berhenti mengancamnya. Namun ternyata kekuatan Bianca tidak ampuh pada Barry karena Barry memiliki jimat anti kekuatan manipulasi pikiran. Barry yang marah kembali mengancam akan menyatukan hidup Bianca jika ia tidak dapat membuat Hester menjadi donatur. Wait, where's Enid? Kembali pada Wednesday yang mencari Enid, namun tak menemukannya. Tak lama setelah itu, Wednesday menemukan ponsel Enid tergeletak di lantai. Dengan hati-hati, Wednesday mengangkatnya dan terdengarlah suara sang penguntit Wednesday yang mengatakan telah menculik Enid dan memberikan waktu 30 menit untuk menyelamatkannya. Dan scene pun berpindah yang memperlihatkan Enid dan Bruno yang sedang terikat di dalam sebuah menara yang berada tidak jauh dari sekolah. Enid dan Bruno kini diikat dengan di atasnya dipenuhi senjata tajam yang dapat jatuh kapan saja. Jelas ini adalah sebuah permainan yang dibuat oleh pelaku. Dan benar saja Wednesday diberi petunjuk agar dapat memecahkan teka-teki untuk bisa menyelamatkan Enid. Pick their locks. Dalam perjuangannya, Wednesday yang berburu dengan waktu akhirnya berhasil memecahkan teka-teki dan menyelamatkan Enid di saat detik-detik terakhir. Lalu muncullah sang pelaku dan saya perkenalkan dia adalah Agnes. I'm Agnes DeMille. Yang mengatakan bahwa ini semua hanyalah prank. Namun Enid merasa ini bukanlah prank karena nyaris saja menghilangkan nyawanya. Dan Agnes menjelaskan bahwa dia hanyalah penggemar berat Wednesday dan ini hanyalah cara agar mendapat perhatian Wednesday yang memiliki standar yang tinggi. Namun Wednesday bertanya jika ini hanyalah prank, mengapa sampai membunuh Galpin? Dan menaruh bola matanya di bantal Enid. Agnes menjelaskan bahwa ia tidak membunuh Galpin. Ia hanya membantu penyelidikan Wednesday. Dan untuk membuktikan itu, ia memberikan ponsel Galpin pada Wednesday. Bianca, what a surprise. Setelah itu kita berpindah pada Bianca yang menemui Morticia. Bianca yang tak ingin beasiswanya dicabut oleh Barry dengan terpaksa menggunakan kekuatannya kepada Morticia. You must contact your mother.
invite her to the gala. Wednesday yang kembali ke kamarnya mendapati buku mantra Godi telah diambil oleh Morticia. My mother took my book. Sementara itu di luar Nevermore, instruksi pengemudi yang ingin pulang tak sengaja menabrak sesuatu. Penasaran dengan itu, ia mencoba memeriksa. Namun anehnya, dia tak melihat apapun. Namun tiba-tiba, rupanya itu adalah sloop yang telah lepas. Dengan buas, dia memakan otak sang sopir. Berpindah pada Morticia yang berbicara pada Gomez mengatakan bahwa ia merasakan hal yang aneh karena entah mengapa ia menghubungi Hester dan memintanya agar datang dalam acara penggalangan dana. Last night, I had the sudden urge to call Mama. Namun dalam perbincangan itu, Morticia meyakini bahwa ada orang yang menyelinap masuk dalam rumahnya. Rupanya itu adalah Wednesday. Wednesday ingin mengambil kembali buku mantra Godi. Wednesday mengakui ia sedang cemas soal penglihatannya yang berhubungan dengan kematian Enid. Morticia yang mendengar itu menolak untuk mengembalikan buku mantra Godi pada Wednesday. Dikarenakan Morticia sangat takut jika Wednesday akan bernasib sama seperti bibinya. Won't fail you the way that my mother failed Ophelia. Wednesday yang melihat bahwa ibunya takkan memberikan buku itu segera pergi. I can thwart my mother and get Goody's book back. We might have to solve this case the old-fashioned way. Keesokan harinya, Wednesday sedang menyelidiki ponsel dan bola mata Galpin guna mencari petunjuk baru. Di saat yang sama, Agnes datang dan mengetahui tentang penglihatan kematian Enid. Wednesday yang tak ingin Enid mengetahui jika nyawanya dalam bahaya, mengancam Agnes agar tidak memberitahukan itu kepada Enid. Breathe a word. And you'll find some fiendishly exotic way to kill me. Di akhir pertemuan mereka, Agnes mengungkapkan keinginannya untuk menjadi teman yang bisa membantu Wednesday. Push me away, the more I'll want to please you. Sementara itu, Pugsley dan Eugene mendapati sloop yang telah kembali dengan sendirinya. Namun menurut pengamatan mereka bahwa sloop telah mulai bergenerasi untuk pulih karena kini terlihat bahwa otak sloop mulai tumbuh. Regenerating in hyperspeed. Dugaan mereka itu karena makanan yang mereka berikan. Di saat yang sama, sloop ingin menyerang Eugene. Untung saja, Pugsley berhasil mencegah itu. May the road rise to meet you. Kembali pada Wednesday yang menghadiri proses pemakaman Galpin yang dihadiri sang polisi lokal juga Sarah. Polisi lokal yang tahu bahwa Wednesday sedang menyelidiki misteri kematian Galpin dan memperingati Wednesday agar berhenti demi keselamatannya. Juga Sarah memberitahu Wednesday bahwa saat pertama kali Tyler dikunjungi oleh Galpin, Tyler berubah menjadi sosok monsternya dan mengamuk. Wednesday memberitahu Sarah bahwa kemungkinan besar pelaku pembunuhan Galpin adalah kaum Avian, dan Sarah mengatakan bahwa itu teori yang bagus dan memberi info bahwa di rumah sakit jiwa tidak ada satupun kaum Avian. Setelah itu, Wednesday pun pergi, namun tanpa disadarinya mereka sedang diawasi oleh burung gagak. Kini berpindah pada Bianca yang mendatangi sebuah hotel dan diketahuilah bahwa Bianca sedang membawa makanan untuk ibunya yang ia sembunyikan di salah satu kamar hotel. Kembali pada Wednesday yang kini mulai menerima bantuan dari Agnes. Kini mereka ingin memeriksa ponsel Galpin dan untuk membuka kunci ponsel, mereka dibantu oleh teman Agnes yang bernama Josephine. I'm in. Shape-shifting, Joseph. Dan dari ponsel itu diketahuilah bahwa Galpin dan Brett memiliki markas rahasia di area hutan. Beruntungnya Wednesday, area hutan itu akan menjadi tempat camping sekolah. Dan karena itu, Wednesday mengikuti kegiatan camping sekolah. Beberapa waktu kemudian, murid Nevermore akhirnya tiba di lokasi camping. Dalam acara camping, Wednesday melihat Pugsley membawa peti mati dan itu menimbulkan kecurigaan pada Wednesday. Namun beralasan pada Wednesday bahwa dia hanya membawa petasan. Di saat yang sama, ibu dan ayah mereka datang. What's she doing here? Her idea of communing with nature is deadheading her precious roses and green. Di tengah momen santai, Gomez berusaha menenangkan Morticia karena berseteru dengan Wednesday soal buku mantra. Ternyata selama ini, Morticia rela dibenci Wednesday demi bisa melindungi putrinya. Hello? Hello, boys?
Waktu pun berlanjut, kini Gomez ingin memeriksa tenda Pugsley yang sebenarnya menjadi tempat Sloop disembunyikan. Pugsley dan Eugene memujuk Gomez agar tidak sampai masuk ke tenda. Rupanya kegiatan camping bertujuan untuk menimbulkan rasa kebersamaan dan kekompakan murid. Tak lama kemudian, kelompok taruna yang bernama Phoenix tiba-tiba datang ke lokasi. Sang pembina kelompok itu yang bernama Krager lalu menunjukkan bukti bahwa ia sudah menyewa tanah ini sejak beberapa bulan yang lalu. Barry juga menunjukkan bukti yang sama sehingga kini terjadi perebutan tanah. Dead-Eye drones want this campground so badly, and fight us for it. Wednesday menyarankan agar mengadakan permainan di mana pemenang akan berhak bertahan di lokasi, sedangkan yang kalah harus pergi. Dan itu disetujui oleh Barry dan Krager. Di tengah persiapan, terungkaplah bahwa permainan itu akan diikuti oleh dua tim yang masing-masing mewakili Nevermore dan Phoenix. Aturan permainan, mereka harus bisa merebut sebuah barang yang bernama Zever yang dijaga oleh tim lawan. Jika sudah merebut, anggota tim harus berlari ke menara di lokasi camping untuk menaruh Zever agar bisa menjadi pemenangnya. Di saat permainan dimulai, tim Phoenix berhasil mengatasi kekuatan lawan, sehingga mereka pun bisa merebut Zever yang telah dijaga oleh tim Nevermore. Sementara Wednesday memerintahkan Enid dan Bruno untuk menggunakan kekuatannya sebagai manusia serigala untuk merebut Zever. Namun sayangnya mereka gagal. Setelah tim Phoenix berhasil melumpuhkan mereka dengan gas air mata, Wednesday memerintahkan Eugene untuk melancarkan serangan lebah. Berkat kekacauan yang ditimbulkan oleh lebah, Wednesday berhasil mengambil Zever dari tim Phoenix. Namun belum berakhir, kini Wednesday harus bersaing dengan ketua tim Phoenix yang sudah mulai mendekati menara untuk mengambil kemenangannya. Wednesday yang masih jauh menggunakan sebuah cara yang jelas tidak melanggar aturan. Dan karena itu, Wednesday berhasil memenangkan pertandingan. Setelah kemenangan itu, Barry memberikan pujian kepada Wednesday karena walaupun Wednesday sosok yang antisosial, ia dapat menyatukan tim dan membawa mereka meraih kemenangan. We recapture Camp Jericho. Sir, yes, sir. Sementara itu, Krager yang tak menerima kekalahannya mengatakan akan merebut paksa tanah camping nanti malam. Memasuki waktu malam, Wednesday sengaja tak menghadiri acara api unggun agar ia bisa pergi ke markas rahasia Garpin. Sesampainya di sana, Wednesday menemukan sejumlah berkas kematian manusia supernatural. Diketahui mereka semua adalah pasien di rumah sakit jiwa. Wednesday menemukan petunjuk bahwa dalang dari semua ini adalah seseorang yang bernama Louis. Namun karena kekuatannya masih tidak bisa berfungsi, akhirnya Wednesday membawa pergi semua bukti itu. Kini Wednesday bertekad merebut buku mantra dari Morticia. Karena hanya dengan buku itu, Wednesday bisa memulihkan kekuatannya dan menemukan petunjuk yang baru. I'm challenging you to a duelo a ciegas. Wednesday nekat menantang Morticia berduel pedang dalam keadaan mata tertutup. Yang cara ini sudah menjadi tradisi keluarga Wednesday. Dengan perjanjian, jika nanti Wednesday menang, ia bisa mengambil kembali buku mantra itu. Dan jika Wednesday kalah, maka Morticia akan membakar buku itu. Go, go, go. You boys are with me. Sementara itu, Phoenix mulai melaksanakan operasi perebutan tanah camping. Dalam aksinya, Krager tak sengaja melakukan kesalahan yang berujung membuatnya menjadi santapan Sloop. We should have told someone. Slurp was always more of your friend anyway. Heartbreaking murderous zombie. Begitu mengetahui bahwa Sloop telah kabur, Agnes akhirnya mau membantu Pugsley mencarinya dengan tujuan untuk menyenangkan Wednesday. Tidak lama dari itu, Sloop berusaha menyerang Gomez yang sedang mandi. Namun untung saja Pugsley datang menyerang Sloop. Di saat itulah semua orang mengetahui keberadaan Sloop. Kembali pada Morticia yang telah berhasil mengalahkan Wednesday dalam duel pedang. Tak lama kemudian, Wednesday berhasil menghentikan Sloop di saat zombie itu nyaris menyerang Morticia. Turns out nature doesn't bring us together.
Di saat situasi telah aman kembali, polisi lokal mengevakuasi jasad Kruger dan Sloop juga telah ditangkap dan akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, Wednesday menyadari bahwa ia telah diintai oleh seekor burung gagak dan juga melihat sosok misterius yang mengawasinya yang saat diperhatikan tiba-tiba menghilang bersama burung gagak itu. Singkat cerita, Wednesday harus menerima kondisinya yang telah kehilangan kekuatannya akibat gagalnya mendapatkan buku mantra. Dan kini Wednesday melakukan penyelidikan dengan cara biasa tanpa kekuatan, dengan misi untuk menghentikan Louis dan mencegah kematian Enid. Dr. Fairburn, the transfers here, I put them in 3989. Sementara di rumah sakit jiwa, Sarah mendatangkan seorang tahanan yang dulunya menjadi orang yang dapat mengontrol Tyler, dan dia adalah Thornhill. Sarah menginginkan agar Thornhill dapat membantunya untuk mencari cara mengendalikan Tyler. Namun Thornhill meminta kesepakatan pada Sarah, yaitu Sarah harus memindahkannya secara permanen ke rumah sakit ini. Namun itu ditolak oleh Sarah. Usai menolak kesepakatan dengan Thornhill, Sarah mempertemukan Thornhill dan Tyler. Mama's here. Oh no, baby. Di tengah interaksi mereka, Tyler sempat menyerang Thornhill dalam wujud monster. Dan itu membuktikan bahwa Tyler sangat kesal pada Thornhill karena sebuah alasan. Sementara itu, Wednesday memeriksa abu jasad dari Patricia yang diduga menjadi salah satu korban Louis. Tak lama kemudian, Wednesday ditemui oleh Hester. Why are you interested in this Patricia Red car? Wednesday meyakini kasus yang ia selidiki akan bisa selesai jika saja ia mendapatkan buku mantra untuk memulihkan kekuatannya. Hester mengajarkan teknik untuk mencari tahu aroma jasad mayat. Tak lama setelah itu, burung gagak bermata satu itu muncul dan mencuri berkas kematian Patricia. Sejak kejadian itu, Wednesday bisa memastikan bahwa sosok tersebut adalah manusia supernatural tipe avian. Setelah itu, Wednesday berhasil meyakinkan Hester untuk membeli pemakaman yang sedang mereka kunjungi. Juga Hester bersedia mencari tahu siapa yang mengizinkan kremasi para korban Louis. Ternyata Hester setuju untuk membantu Wednesday karena Hester ingin membuat Morticia tertekan oleh kerjasama mereka. We all love Viper, You're incredibly difficult to work. Beberapa waktu kemudian, Agnes melaporkan bahwa pihak penerbit menolak novel karangan Wednesday. Rupanya, kini Agnes telah menjadi asisten Wednesday secara sukarela. Mengetahui bahwa ia selalu diawasi oleh burung itu, Wednesday kini harus bertindak lebih cepat agar ia dapat mencegah kematian Enid. Hello? You rang? Wednesday lalu meminta bantuan sang paman yaitu Fester untuk mencari tahu siapa itu Louis yang diyakini berada di rumah sakit jiwa. Dan disinilah diketahui dari Fester sebuah rahasia bahwa Ophelia, bibi Wednesday, pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa. Fester menceritakan bahwa dulu Morticia memintanya agar menyusup ke rumah sakit jiwa untuk membebaskan Ophelia. Namun Fester mendapati bahwa Ophelia sudah tidak ada. Usai menemui Wednesday, Fester menyewa kamar di sebuah penginapan terdekat. Setelah itu Fester sengaja membuat onar seperti orang gila agar ia ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebagai pasien. Call Dr. Fairburn. Aunt Ophelia was sent to Willow Hill. Why? Setelah itu, Wednesday berhasil memaksa Morticia untuk bercerita soal kondisi Ophelia dan mengatakan bahwa Ophelia juga sama seperti Wednesday telah mengeluarkan air mata hitam. Dan Ophelia dipindahkan ke rumah sakit jiwa atas permintaan Hester. Namun menurut Morticia, Ophelia tidak menderita penyakit mental. Diketahui Ophelia kemudian meninggalkan rumah sakit jiwa dan menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Di saat yang sama, Hester datang untuk menemui Wednesday dan memberikan surat tanah pemakaman yang telah ia belikan. Hester juga memberitahu orang yang mengesahkan akta kematian palsu para korban Louis adalah Stone. Setelah itu, Wednesday pun pergi. Disinilah terungkap akar masalah yang membuat Hester dan Morticia berseteru. Diketahui Morticia menyalahkan Hester atas apa yang terjadi pada Ophelia. I am willing to make a donation. Kini Hester berjanji mau menjadi donatur untuk sekolah. Namun ada satu syarat yang harus Morticia penuhi, yaitu mengembalikan buku mantra Goody kepada Wednesday. Hester juga mendesak Morticia untuk berhenti menghalangi Wednesday agar dia bisa berkembang dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, Morticia menolak kesepakatan pada Hester sehingga ia pun membakar buku mantra itu.
Sementara itu, Sarah menyatakan bahwa Fester sudah resmi menjadi pasien rumah sakit jiwa. Di dalam pemeriksaan hasil medis, menunjukkan adanya benda-benda aneh di dalam otak Fester. Itu membuat Sarah sangat yakin mengapa Fester memiliki pola pikir yang aneh. Dan di sini Fester menceritakan bahwa ia sudah terbiasa di rumah sakit jiwa. Karena semasa kecilnya, ia telah dibawa ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Any chance I can get a second round? Oh, your name's Louise. Singkat cerita, Fester melaksanakan misi rahasianya untuk mencari Louise. Dan kini Fester memiliki informan pribadi, yaitu petugas kantin yang sangat menyukainya. Sementara itu, Agnes memberikan informasi pada Wednesday bahwa ternyata Stone adalah kepala dokter rumah sakit jiwa itu dan juga pernah menjadi guru sains di Nevermore. Namun entah mengapa, kini ia menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Tidak lama setelah itu, kawanan burung gagak menyerang Nevermore. Melihat kekacauan itu, Barry menggunakan kekuatannya dan menyerang kawanan burung, yang pada akhirnya membuat kawanan burung gagak lari. Namun Ting ditangkap oleh seekor burung gagak dan Barry berhasil menggagalkan burung gagak itu. Enid yang melihat itu bergegas menyelamatkan Ting. Sementara Wednesday mengejar Avian yang masih terus mengendalikan burung gagak. Dalam pengejarannya, Wednesday kehilangan jejak. Namun tiba-tiba Wednesday bertemu Sarah. Juga tidak lama dari itu, Dora pun datang. Dan karena itu semua, Wednesday mencurigai bahwa sang Avian adalah salah satu dari mereka. Setelah itu semua, Morticia meminta dengan sangat agar Wednesday menghentikan penyelidikannya, agar tidak menimbulkan keadaan yang semakin buruk. Namun Wednesday menolak dan mengatakan penyelidikannya bertujuan untuk menyelamatkan Enid. Find Stonehurst and you'll find Lois. Di saat yang sama, Wednesday mendapati informasi baru dari Orlov. Ya, dari Orlov diketahui bahwa Stone memiliki seorang putri. Namun istrinya sudah meninggal. Sayangnya Orlov tidak mengetahui siapa nama putri Stone. Di tempat lain, Ting menyampaikan pesan Wednesday kepada Fester. Karena pria itu diyakini sebagai kunci untuk menemukan Louise. Singkat cerita, Fester berhasil menemukan Stone. Ternyata Stone mengalami gangguan jiwa, sehingga ia tak bisa memberikan informasi soal Louise. Dengan sedikit kekerasan, Fester berhasil memaksa burung kesayangan Stone untuk memberikan kode-kode aneh. 51971. Mendekati jam tidur pasien, Fester berpapasan dengan Thornhill. Tak lama kemudian, Stone menunjukkan sebuah ruangan yang berhubungan dengan Louise. Setelah itu, Sarah dan Thornhill mencari solusi untuk mengendalikan Tyler. Demi mendapatkan kepercayaan Sarah, Thornhill memperingatkan bahwa Fester sengaja menjadi pasien untuk membantu misi Wednesday. Thornhill juga menekankan bahwa Wednesday adalah sumber masalah. Setelah mendengar itu, Sarah mengutus petugas untuk menangkap Fester. Welcome back. I thought you'd be more comfortable. Setelah itu, Ting tiba dan melihat Fester telah dikurung di sebuah sel dengan Sloop. Segera saja Ting melaporkan kejadian ini pada Wednesday dan segera menemui Enid dan Agnes. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk bekerja sama membebaskan Fester. Tibalah di malam harinya, Agnes beraksi untuk mengalihkan perhatian petugas rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Wednesday menyelinap ke dalam bagasi mobil Thornhill. Dan pada akhirnya, Wednesday berhasil masuk ke rumah sakit dengan dibantu oleh informan Fester. Juga membantu Wednesday untuk menemukan di mana Fester dikurung. Setelah itu, Fester menyerang Sloop agar berhenti menyerang Wednesday. Tidak lama dari itu, Sarah melakukan protokol keamanan darurat karena Sloop berhasil kabur dari selnya. Di saat para petugas memburu Sloop, Wednesday dan Fester berhasil membuka ruangan yang berhubungan dengan Louise. Ternyata Louise adalah program eksperimen rahasia yang menjadikan para manusia supernatural menjadi bahan eksperimen. Dan di sana, Wednesday menemukan ruangan bawah tanah, tempat mengurung para korban Louise. Dan Wednesday menyimpulkan bahwa Galpin menyelidiki rumah sakit jiwa karena tak ingin Tyler menjadi korban eksperimen. Are you here to kill me? Di saat yang sama, Avian sang pengendali burung menampakkan wujudnya
dan mengaku bahwa dia adalah putri Stoner. Juga menceritakan bahwa Stoner membuat proyek ini untuk memindahkan kekuatan para manusia supernatural untuk dibagi kepada manusia biasa. Dan juga ia mengaku bahwa dia pun orang biasa yang telah mendapatkan kekuatan dari eksperimen ini. Juga menjelaskan mengapa ayahnya menjadi gila. Dikarenakan tubuhnya tak mampu menahan kekuatan telekinesis yang coba ia serap. Dan kini ia bertugas untuk melanjutkan proyek ayahnya. Dan Sarah hanyalah kaki tangannya. Demi menghentikan Avian, Faster melancarkan serangan listrik level tinggi. Namun karena itu juga membuat konslet sistem rumah sakit yang membuat lepasnya seluruh tahanan rumah sakit. Enid yang melihat matinya lampu rumah sakit segera melaporkan kejadian ini kepada polisi lokal. Dalam keadaan kacau, Avian dikeroyok oleh para korban Louis. Sementara Wednesday membawa satu tahanan Louis untuk membantunya menyelamatkan diri. Sementara Thornhill melepaskan rantai yang menahan Tyler. Namun Tyler masih dendam padanya. Tanpa segan, Tyler menyerang Thornhill. Di tempat lainnya, Sloop menyerang Sarah dan Stoner. Kembali pada Wednesday yang nekat menghadapi Tyler agar korban Louis yang ia tolong bisa selamat. Setelah membuat Wednesday sekarat, Tyler yang masih dalam wujud monsternya berhasil kabur dari pencegahan para polisi. Setelah kekacauan itu semua, ambulans pun datang untuk menyelamatkan Wednesday yang terluka sangat parah. Nah itu dia episodenya dari 1 sampai 4. Untuk episode 5 sampai 8, kemungkinan 8 saja ya episodenya. Jadi 5 sampai 8 kira-kira tanggal 13-an. Tanggal 13-an bulan depan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya.